Kristen fobia atau sentimen anti-Kristen ini sudah sedemikian, terutama di Indonesia bagian barat ya. Setiap ada terjadi kasus intoleransi, itu bukan ormas ya. Kalau ada warga geruduk orang Kristen lagi ibadah, itu warga biasa ya. Itu menunjukkan bahwa ini makin mencemaskan. Itu indikasi dari ada sentimen anti-Kristen yang begitu kuat di akar rumput. Ini semua akarnya adalah di ceramah yang mengujar kebencian dan menghasut permusuhan kepada agama Kristen. Itu intinya. Itu harusnya diregulasi. Aku sebenarnya berharap di era Pak Prabowo ini udahlah bikin aturan. Lu Islam, lu ceramah, gak usah nyinggung Kristen, gak usah nyinggung Kristen. Sekarang kan kerjanya kayak gitu, karena mereka nyari duitnya dari situ ya. Modusnya udah, motifnya udah ekonomi. Banyak sekali yang berduyun-duyun pindah jadi mu'alaf, dari Kristen pindah ke Islam untuk jadi ustadz, untuk ngejelek-jelekin agama Kristen. Kan udah jelas nyari cuan doang, ya kan? Tapi kan mereka gak sadar apa yang mereka lakukan ini. Itu membakar akar rumput sampai ada kebencian seperti ini. Tolonglah pemerintah kalau ada yang denger, bikin regulasi. Regulasi kalau lu orang Islam, lu ustadz, lu ceramah, nggak boleh nyenggol-nyenggol Kristen. Ini harapan gua. Ya, semoga didengar oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Baik, ini sangat lucu ya. Orang ini mengatakan ya, Mas Permadi Arya, lo ustadz, lo penceramah, jangan nyinggung-nyinggung Kristen. Oke, ya. Memang ngapain kita harus nyinggung-nyinggung non-muslim di sana ketika ceramah dan kemudian kita menjadi seorang ustadz? Ngapain kita nyinggung-nyinggung orang Kristen di sana? Kita fokus saja kepada yang kemudian disampaikan gitu. Tapi jangan salah juga, Anda jangan menilai sebelah mata. Anda juga harus lebar penglihatannya. Jangan hanya kemudian kepada oknum muslim yang begitu sangat keras, lantang, begitu sangat hebat. Tetapi tahukah Anda, atau memang Anda hanya menutup mata saja, tidak melihat begitu ya, di gereja-gereja atau di tempat ibadah justru ada kok yang mengujar kebencian. Mau bukti? Baik, kita akan perlihatkan di sini. Ini adalah seorang pendeta loh, di gereja juga. Tetapi kenapa Anda tidak membantah ini? Kenapa Anda malah diam-diam, bungkam 1000 bahasa? Kenapa? Kenapa? Kami pertanyakan itu. Apakah memang Anda tidak tahu atau menutup mata? Nah, di sini bayangkan ikhwah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Tahiyatun mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum, gak ketemu. Tematnya pada tertawa ya, Pak. Nggak ketemu, yang ketemu teman mukanya. Wah, teman-temannya. Kita bersyukur saudaraku yang dikasih Tuhan, keselamatan yang luar biasa. Makanya Rasulullah bersabda, ya Allah, demi Allah, jiwaku ada di tangannya dan keselamatanku ada padanya. Isa anak Maryam akan turun ke tengah-tengah kamu. Dia yang akan menjadi hakim yang adil. Luar biasa kan? Rasulullah bersabda, ya Allah, jiwaku ada di tangannya dan keselamatanku ada padanya. Isa anak Maryam akan turun ke tengah-tengah kamu. Dia yang akan menjadi hakim yang adil. Wal awalu wal akhiru. Dialah yang awal dan. Baik, ini adalah seorang pendeta. Kemudian dia sedang berkhutbah di gereja itu di depan jemaat. Lalu kemudian mengolok-olok terkait sholat. Jadi Anda jangan menutup mata terhadap hal ini. Anda juga harus bersuara, harus lantang bersuara. Kenapa Anda diam diri? Kemudian tadi membawa ayat Al-Quran, wal awal wal akhiru, dan itu disematkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kan ini keliru nyata. Kenapa Anda malah berdiam diri, bungkam 1000 bahasa? Kenapa? Saya bertanya itu, kenapa? Bahkan bukan hanya itu saja ya ikhwah. Kita akan coba lihat berikutnya nih. Ini ada pendeta, ini sedang di gereja, kemudian berdoa dengan jemaatnya agar haji itu tidak diperlakukan, haji itu diberhentikan ya ikhwah. Bayangkan, bayangkan. Coba lihat bersama. Saya pernah berdoa sebelum COVID. Saya bilang gini, doa saya, Tuhan Yesus stop naik haji dan berhenti karena banyak orang Indonesia yang membawa uang ke Arab, kekayaan dibawa ke sana. Stop. Dan itu saya berdoa di tengah jemaat. Ini benar, jemaat itu yang menyaksikan dan jemaat yang tahu sampai sekarang. Yang
jemaat yang mendengarkan itu. Baik, ini yang kedua, pendetanya berdoa di depan jemaat agar haji di stop. Ini kan apa ya? Kan tidak nyambung. Haji itu ibadah umat Islam. Haji itu ritualnya umat Islam. Kita berangkat ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Tetapi ada pendeta yang kemudian berdoa, bahkan menghadap jemaatnya, sama-sama dengan jemaat berdoa agar menyetop ibadah haji. Nah, bagi Mas Permadi Arya, hal-hal yang semacam ini biarkan saja. Non-muslim yang kemudian menyinggung Islam, biarkan saja. Kalau misalkan ada umat Islam yang menyinggung di luar sana, non-muslim, cepat ya ikhwah, cepat tanggap, langsung dimarah-marahi begitu ya. Tetapi ketika ada non-muslim yang, mohon maaf ya, dikatakan menghina, menjelekkan Islam, ini Mas Permadi Arya ini malah diam-diam saja. Ini kenapa? Ada apa? Baik, kita akan lanjutkan lagi. Ini bukan hanya itu saja ya, Pak. Masih ada ya di sini. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Gak usah tepuk tangan, lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Iya. Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini, mulai minggu depan, jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Ada yang lagi gini, pasti bayar perpuluhan dia, puas banget dia seminggu sekali, gak usah cuci-cuci, ya kan, gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan. Paling berdiri nyanyi tempat, santai, ya kan. Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa. Iya kan? Kaki mesti dilipat. Ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Baik, jadi Mas Permadi, kalau misalkan melihat yang semacam ini, diam-diam baik, diam-diam saja, tidak kemudian merespon dengan cepat dan tanggap. Berbeda kalau misalkan ada oknum muslim, langsung marah-marah begitu ya. Kenapa? Kenapa Anda menutup sebelah mata kepada hal yang semacam ini? Mereka kan sama mengolok-olok salat, mengolok-olok ibadah umat Islam. Kemudian tadi katanya antara perbandingan 10% dengan 2,5%. Ini kan berbicara tentang zakat, berbicara terkait dengan salat tadi. Apalagi katanya di akhir tatkala dilipat katanya. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana Mas Permadi Arya, apakah Anda masih berdiam saja seperti itu? Kalau misalkan ini yang dilakukan oleh non-muslim, baik, bukan hanya itu saja ya Pak. Silakan. Direkeun ku bangsa sia, ku sagama jeung sia. Ulah kita batur juga aing kita ngadengekeun Quran sia. Aing teu percaya ka Quran sia. Eta mah Quran sia mah kitab suci sia. Kitab suci aing Tripitaka lain Quran nya teu sia. Kalau misalkan melihat ini, ya Mas Permadi cuman diam saja ya ikhwan. Kenapa tidak bersuara? Bahkan coba nanti dilihat saja di video-video kami sebelumnya itu. Banyak sekali non-muslim yang nyerang kepada Islam. Silakan saja. Bukan hanya pendeta saja. Ada yang kemudian para murtadin yang menyerang Islam ya Pak. Silakan lihat channel kami ke paling bawah di sana. Nanti kita disuguhi dengan syubhatan-syubhatan, fitnahan-fitnahan, serangan-serangan di luar Islam kepada Islam. Jadi Anda harus objektif dalam hal ini, bukan hanya kepada umat Islam saja, oknum saja. Ini non-muslim juga, Anda sikapi dong. Jangan kemudian hanya menyudutkan umat Islam. Pertanyaannya kemudian, siapakah Anda? Ya, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Aku lupa adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.